A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita Bulughul Maram. Sekarang hadis ke berapa ya? 1542 ya? 1542. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal la'aninal la yakununa syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Akhrajahu Muslim. Dari Abi Darda, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat itu tidak akan jadi ahli syafaat dan tidak saksi-saksi pada hari kiamat. Dikeluarkan dia oleh Muslim. Kita ulangi wa'an Abi Darda, dan dari Abu Darda, Allah dia berkata, Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innal la'anina, sesungguhnya orang yang suka mencela. Sesungguhnya orang yang suka mencela, la yakununa syufa'a, mereka tidak akan mendapat syafaat atau tidak menjadi ahli syafaat, wala syuhada, dan tidak pula menjadi syuhada, saksi-saksi, yaumal kiamat, pada hari kiamat. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan dia oleh Muslim. Hadisnya sah. Maksud hadis ini menerangkan tentang balasan buat orang-orang yang suka melaknat, mencaci maki orang, mencela. Tentang tidak menjadi ahli syafaat atau tidak mendapat syafaat, ulama beda pendapat tentang masalah ini. Ada yang katakan mereka tidak bisa mendapat syafaat atau memberi syafaat ketika orang-orang mukmin memberi syafaat kepada saudara-saudara mereka, nggak bisa memberi syafaat. Nanti kan di akhirat itu orang-orang mukmin bisa memberikan pertolongan, misalnya nih contoh gitu kan, ada di antara saudara-saudara kita masuk neraka. Kemudian karena kenal dengan orang-orang soleh, orang-orang mukmin, ini contoh doang misalnya, si Budi itu masuk neraka, si Budi, contoh gitu kan. Kemudian kita bisa memberi pertolongan, ini minta juga sama Allah dengan izin Allah, ya Allah tolonglah saudaraku si Budi, ya kan, masukkan nanti ke dalam surga. Nah itu syafaat orang-orang mukmin. Kalau di hadis tuh, hadis lain, keutamaan mencintai orang-orang mukmin. Almar'u ma'aman ahabba, seseorang bersama yang ia cintai, mencintai Allah dan Rasul dan orang-orang mukmin bisa membawa kita ke surga. Itu satu makna syafaat. Kemudian makna tidak pula dia bisa menjadi syuhada. Ada yang mengatakan maknanya adalah dia tidak menjadi saksi pada hari kiamat atas penyampaian Rasul-Rasul mereka kepada umat bahwa mereka mendapat
risalah, ya kan? Tidak menjadi saksi. Kemudian dia mengatakan mereka tidak menjadi syuhada, saksi-saksi di dunia, dan tidak pula diterima syahadat mereka karena kefasikan mereka. Syahadatnya nggak diterima. Karena orang-orang yang banyak melaknat itu termasuk orang-orang yang mengampangin urusan agama. Kemudian ada yang mengatakan mereka tidak diberi rezeki asy-syahadah, yakni seperti orang-orang yang terbunuh fisabilillah. Kalau orang terbunuh fisabilillah kan syahid langsung masuk surga, kecuali kalau punya utang. Nah itu. Jadi dari sini berupa ancaman buat orang-orang yang suka melaknat, mencela, maksudnya itu kan. Melaknat bukan yang nyumpahin. Bukan yang nyumpahin, melaknat. Iya, melaknat ada beberapa makna. Melaknat ada maknanya mendoakan keburukan buat orang. Itu yang Ina bilang, nyumpahin bahasa kita itu ngedoain yang buruk. Itu sama termasuk laknat. Kemudian makna lain mencela orang, kok lo gitu kan. Jadi saya teringat itu, saya punya kawan waktu itu asik main bola, itu kan ceritanya. Pada asik main bola ada orang tua ngebakar sampah. Teman saya marah-marah, setan lu ya, dia bilang begitu, marah-marah, nggak punya otak lu. Dia marah-marah begitulah ceritanya yang dicela. Selang berapa menit jatuh dia, ini kebentur apa namanya? Batu. Kebentur ya, palanya langsung nggak sadar. Nah itu langsung dibalas dengan segera. Boleh jadi itu orang tua itu ngedoain yang buruk buat teman saya itu, ya kan? Makanya hati kan doa orang yang terzolimi itu dikabulkan tanpa hijab gitu kan. Ya jadi jangan suka melaknat. Coba dibaca nih kesannya. Kasan hadis 1542 hadis sah. Maksud orang yang suka melaknat itu tidak akan menjadi pemberi syafaat dan saksi pada hari kiamat. Hukum haram melaknat. Haram. Oh, tengoknya situ bos. Matian tidak sing dilaknat. Jangan melaknat orang. Jangan. Apa? Baca yang Baca Pak. 543. Iya. Aja. Iya, baca Pak. Iya. Tahu. Kenapa di sini? Al-Mu'adzibni Jabalin Kola Rasulullahi Sallallahu alaihi wasallam Man ayyara akhahu bizanbin lam yamut hatta ya'malahu akhrajahu Tirmizi Wahasanahu Munqati Wasanaduhu Munqati Munqati hadis terputus. Dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa ejek saudaranya lantaran satu dosa, tidak ia mati hingga mengamalkan seperti itu, dikeluarkan dia oleh Tirmizi dan ia hasankan dia, tetapi sanadnya Munqati terputus. Berarti Lemah hadisnya. Iya. Ngerti juga yang hadisnya.
Bapak belajar ginian. Gitu. Bade. Kita ulangi. Wa an Mu'adz bin Jabal, dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ayyara akhahu bidzanbin. Siapa saja yang ayyara, mengejek, akhahu, saudaranya. Berarti sesama muslim, ya. Bidzanbin, dengan satu dosa, lam yamut hatta ya'malahu, maka dia tidak mati sampai dia mengamalkannya. Akhrajahu Tirmizi, dikeluarkan dia oleh Imam Tirmizi, wa hasanahu, dan dia menghasankannya, wa sanaduhu munqati, tapi sanadnya munqati. Di sini di ringkasan hadisnya hasan dighairi, berarti ada yang menguatkan. Mana yang menguatkan? Itu surat Al-Hujurat. Coba dilihat surat Al-Hujurat ayat 11. Quran bos. Kalau ngaji Bulughul Maram bawa Al-Quran. Ada Oh, saya harus bawa Quran juga katanya. Bawa. Yang gede dong, Gus. Nggak Nggak ada artinya. itu banyak kurang. Nah, ini. Ya, yang gede lebar. ada artinya. Ini. Ada artinya. Kali nggak ada artinya Mak. Nggak ada. Kecuali yang itu Kecil. apa yang wa. Nggak ada. Tuh, Ayat berapa? 11. Al-Hujurat pas surat keberapa bos? Baca nah. Baca. Al-Hujurat Aswa. Bismillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa Hujurat. an ayyakunu ghairum minhum wala nisa'um min nisa'in Asa ayyakunna khairam minhunna. Deh, yang mana tuh? saya artikan aja deh ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin. Tidak boleh satu kaum mengejek, mengolok-olok min qaumin, kaum yang lain. Asa ayakunu khairam minhum, boleh jadi mereka lebih baik dari mereka. Satu kaum itu lebih baik dari kaum yang lain itu. Wala nisa'un min nisa'in, dan tidak pula kaum wanita nggak boleh mengejek kaum wanita yang lain. Asa ayakuna khairam minhun, boleh jadi satu kaum wanita itu lebih baik dari kaum wanita yang lain, tuh kan? Nah, ini sebagai penguat hadis 1543, ya kan? Sebelas. 11. Bos bukan. Ya, coba kita kembali bahas 1543. Di hadis ini menerangkan siapa saja yang mengejek saudaranya dengan satu dosa. Misalnya contoh aja, sebagai contoh, saudara kita punya dosa tuh nyuri, pencuri, atau perampok, ya kan? Kadang dari bercanda misalnya, ya kan, atau lainnya, ya kan? Kalau kita ejek dia, pencuri lu, ya kan, maling lu, itu kita ejek begitu.
Nah itu akan kembali kepada kita tuh. Lam yamut hatta ya'malahu. Orang yang mengejek itu tidak akan mati sampai dia mengerjakannya. Berbalik. Gak boleh ya kan? Ngejek. Nah bisa-bisa jadi nanti kita jadi pencuri atau perampok. Nggak boleh, ya kan? Jadi dia Al-Quran kan yang suka ngejek orang, boleh jadi itu orang itu lebih baik daripada kamu, gitu. Boleh jadi itu orang udah bertobat, ya kan, atau lainnya itu. Kita nggak tahu. Oh, berarti hati-hati ya nih. Apa yang namanya? Mulut. Banyak. Bahaya tuh ya. Bahaya. Banyak nih kata Nabi yang menyebabkan masuk neraka karena Langsung ngomong deh. mulut. Kursi dong. Ya, itu. Kata hadis lain kan ada dong. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan. Maka berkatalah yang baik-baik. Aul yasmut, atau dia diam. Nggak bisa berkata baik, diam. Ini, ya kan? Udah nggak bisa berbuat baik sama orang, Enteng mulutnya. mulutnya, ya, silat deh. Aduh, tajam bener. Ajem, Sampai kuat itu kata belum tidur. omongannya. Itu di hadis lain ada juga. Kalau kamu tidak bisa berbuat baik kepada orang, paling tidak kamu tidak berbuat jahat kepada orang. Ya, bisa dipahami nih ya. Nah, ingat mah. Baca ringkasannya. Kesan hadis 1543. Hadis Hasan di Goirihi Atau itu nama kitab gitu. kitab atau di Oh. 6359. Maksud melarang mengejek orang lantaran dosa yang dilakukannya. Hmm. Hukum haram dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Iya. Baris berikutnya baca boleh. B. Nggak ada badan. Tuh. Udah baca. Nih. Nggak kelihatan deh. C. Nih. Hah? Udah. Dia maunya pendek-pendek aja deh. Oh, bukannya. 44. 1544. Dan Mbah Jibni Hakim. Hakim an abi an jadi kola Rasulullahi. kola Rasulullahi sallallahu wailun Ilazi. bilazi hadisu ikon payah lius ika bihil umma wailun lahu syumma wailun lahu ajrozahu salah satu wa isna dulu Uyun. koyun Iya kawiyun. Oyun dari Bas bin Hakim dari bapaknya dari datuknya ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW kecelakaanlah bagi orang yang menceritakan tetapi berdusta karena hendak membuat orang-orang tertawa dengan itu kecelakaanlah baginya kemudian kecelakaanlah baginya dikeluarkan dia oleh 3 dan isnadnya kuat. Ya. Wa an Bahzi bin Hakim dan dari Bahas bin Hakim an abihi dari bapaknya yakni si Hakim itu an jatihi dari kakeknya radhiyallahu an semoga mengertinya qala dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun kecelakaanlah binasalah liladzi yuhaddisu bagi orang yang bercerita beromong-omong fayak zibu lalu dia berdusta untuk apa ini borong ini ngomong begini
liyudkhika bihil qauma, untuk supaya kaum itu menjadi tertawa dengan sebab omongan dia itu. Wailun lahu summa wailun lahu. Itu wailun apa wablun? Wailun. Kecelakaanlah baginya. Kecelakaan, kemudian kecelakaanlah baginya. Ini dikuatkan, kalau dia dikuatkan seperti ini berarti berat. Ya, doanya dikuatkan, ya. Akhrajahu salasah, dikuatkan dia oleh imam yang 3, wa isnaduhu qawiyyun, dan sanadnya kuat. Nih yang suka canda-canda nih. Tapi bohong begitu ya. Dulu Bercerita kepada orang tapi ngebohongin. Dia begitu bercerita untuk ngebohongin itu supaya orang-orang itu tertawa dengan ceritanya dia itu, ya kan? Biasanya apa ini yang banyak melakukan hal gini? Lawak, ya kan? Nggak boleh dong jadi pelawak. Kalau ngebohong, dusta itu kan begini. Dusta lawannya al-kazib itu kan dusta, ya kan? Lawannya as-sidq. As-sidqu yang sesuai dengan berita yang sesuai dengan kenyataan. Kalau al-kazib, berita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu ngomong-ngomong, cerita-cerita, guyonan, lalu dia membuat satu kedustaan supaya orang ketawa, lucu-lucuan. Didoain sama Nabi apa itu? Wail, kecelakaan, kebinasaan. Sama tuh kayak di surat apa itu Al-Humazah, awal apa tuh? Wailul likulli humazatul lumazah. Kalau disebut wail berarti nanti ancamannya neraka. Ya kan? Ya bercanda yang wajar-wajar aja, tapi jangan sampai ngebohong. Biasanya kan orang kalau bercanda-bercanda buat orang ketawa ngebohong kan? Tuh. Jawab anak jam sekarang tapi bohong gitu. Oh, ada kata-kata gitu. Tapi bohong. Ya artinya bukan masalah itu. Ini kan orang bercanda gaya zaman sekarang gitu kan, ngebohongin orang supaya ketawa kan. Gitu. Nggak boleh. Jadi pokoknya bercerita kemudian dia berbohong untuk orang itu ketawa. Sekarang kalau bukan untuk orang itu ketawa, dilarang nggak? Sama aja dilarang, ya namanya bohong, dilarang udah. Gitu. Yang jadi pokoknya berbohong. Ya boleh aja menghibur menghibur teman, tapi yang sifatnya nggak ada kebohongan gitu, yang wajar ya kan. jangan bohong. Nggak boleh bohong. Jadi pahami ya, ini ancamannya berat soalnya tuh. Sampai 3 kali tuh Nabi ngomong. Wail gitu kan. Wailul lahu, tsumma wailul lahu. Diulang lagi tadi. Diulang lagi, berarti berat doanya. Ancaman juga berat nanti. Deh, dibaca ringkasannya. Ringkasan hadis 1544. Hadis Hasan. Kitab At-Tauhid atau di 6361 melarang cakap-cakap dengan bermaksud berdusta atau berbohong untuk supaya membuat orang tertawa. Ya. Hukum makruh. Nah, kenapa ya dihukumi makruh? Karena hadisnya tidak sampai ke derajat sahih. Derajatnya hasan gitu. Ya lebih baik kita tidak usah berbuat gitu kan. Kita meninggalkan untuk mengamalkan hadis ini dapat pahala ya. Makruh. Kalau makruh dikerjakan tidak berdosa. Berarti kalau kita ini nggak dosa dong. Ya nggak dosa memang. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Pilih mana? Tinggalkan. Iya. Tinggalin. Makanan teh. Tapi tetap ancamannya neraka juga tadi. Kan ada ancaman tapi. Wailul lahu tsumma wailul lahu. Iya betul. Hukum asalnya kan haram ya kan.
karena derajat hadisnya hasan, maka hukum haramnya diringankan. Gitu. Oke, dibaca ini apa ya, hadis berikutnya. Nih, jatuh, pendek. Maaf ya kalian dengerin itu. Iya, berusaha. Emang kenapa? Wa an Anas, Ini yang pendek nih. Yang dikeluarkan dia oleh Tuhan. ya anu dia langsung. Ansarin, An Anas, Anasin, Anasin, ya, Ani Nabi, Malik tabatahu, Isnadin. Doifin. artinya Dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ia berkata pembayaran denda kepada orang yang kaum 4 itu ialah engkau mintakan ampunan baginya. lanjut lagi diriwayatkan Diriwayatkan oleh Al Aris bin Ali Usama dengan isnad yang lemah. ya. Wan Anas, dan dari Anas an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala beliau bersabda kafaratun, kafarah tebusan denda, mani tabatahu, bagi orang yang suka mengumpat gibah. Saya suka menggibahi orang lain, menceritakan yang ngumpat. Ngumpat apa tuh? Gibah Gosip. bagi seseorang yang menggibahi orang lain. Ini kafarahnya. Kan dosa kan gibah kan? Nebus dosanya ini antastaghfirulahu, bahwa engkau minta ampunan, maksudnya minta maaf kepadanya. Rawahul Haris, diriwayatkan oleh Al Haris bin Ibnu Abi Usama bin Abi Usama bisnadin doif, dengan sanad yang lemah. Sanadnya lemah, kalau hadis lemah dipakai gak? Enggak. Karena maksud hadis bagaimana? Maksud hadis, kalau kita gibahi orang, maka penebusan dosanya, penghapusan dosa, cara menghapus dosa kita itu adalah minta maaf kepada orang yang kita gibahi. Tapi karena hadis ini lemah, maka tidak perlu kita minta maaf kepada orang itu, gitu. Nah, tapi kan dulu saya pernah cerita itu kan, kalau orang yang digibahi itu termasuk orang yang dizolimi gak? Iya. Nah, itu di hadis Bukhari itu ada ya, siapa saja yang menzolimi saudaranya itu, ya, kalau menzolimi kehormatannya, maka dia disuruh meminta maaf kepada saudaranya itu sebelum datang hari di mana dinar dan dirham itu tidak berlaku lagi. Berarti apa ini? Hari kiamat. Jika dia memiliki amal soleh, maka akan diambil tuh amal soleh orang yang menzolimi seukuran kezolimannya. Maksudnya itu menjolimi perbuatan orang lain jelek gitu misalnya. Kita cerita nih, misalnya si Akel, si Oki, misalnya perbuatannya gini-gini itu termasuk menjolimi juga. Gibah itu kan kita menceritakan aib orang lain, menceritakan orang lain cacat itu kan, yang orang lain itu kalau dengar nggak suka, gibah. Ya si Oki nggak suka nih di. Nah itu kembali lagi saya bahas dulu ya, saya selesaikan dulu.
Nah, ini orang yang ngezolimin saudaranya. Si A ngezolimin si B. Si A punya amal soleh di akhirat nanti kan. Punya amal soleh. Nah, nanti diambil tuh amal soleh dia tuh sama orang si B sama si B. Seukuran kezoliman si A kepada si B. Ya kan? Nah, kemudian kalau si A nggak punya amal soleh, maka keburukan si B diambil kepada si A. Tuh. Banyak. Berat kan? Ini tambah berat. Kenapa ya? Karena di surah Al-Qari'ah itu kan ada tuh. Fa'amman sakulat mawazinu. Siapa saja yang berat timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi isyatir radiyah. Maka dia di dalam kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat. Siapa saja yang ringan, Amal kebaikan. ya berarti nggak ada amal kebaikan ya kan? Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Makanya kalau kita domin orang ya lebih baik minta maaf. Kenapa lebaran aja? Nah jadi tadi kan di hadis apa yang namanya? Di hadis yang 1545 kan hadisnya lemah kan? Kemudian isinya kan disuruh minta maaf. Karena hadis lemah berarti nggak usah minta maaf kan? Nah, tetapi di hadis yang Bukhari itu menguatkan ghibah termasuk ngejolimin orang nggak? Iya. Maka termasuk yang patut adalah kita minta Maaf. tuh ya. Maafin anak. Tidak tak berulang kata si Pami. Sama gila sama kesel. Ya manusia itu kata ulama nggak aman dari ghibah. Apa sadar ngomongin Orang. keburukan orang. Tapi begini, ada ulama mengecualikan. Kita boleh menceritakan aib orang lain. Misalkan, lu jangan bisnis sama dia. Dia penipu. Itu kita nyeritain aib orang nggak? Iya, nipu. Nah, tapi kita menceritakan itu untuk melindungi saudara kita supaya nggak kena tipu. Nah, ini dibolehkan kalau kayak begini. Apa ya? Kalau ngomongin orang, gibahin orang nggak boleh, jangan. Orang lain punya aib, kita juga punya aib. Kan kita dibahas deh kan. 10 beruntung orang yang menyibukkan diri dengan aibnya sendiri daripada aib orang lain. Introspeksi, banyak introspeksi. Bener tuh. Introspeksi. Apaan lo? Benar introspeksi, sibuk memperbaiki diri ya kan, daripada sibuk menyibukkan orang. Nah itu bunyi-bunyi. Oke, sekarang dibaca di kasarnya. Dikasan hadis 1545. Hadis lemah menganjurkan meminta ampun bagi orang yang kita omongin. Jadi kan Kita umpat. Hukum sebenarnya tidak demikian. Karena mengambil dari ini hadisnya lemah. Insya Allah yang lebih selamat ya, yang lebih selamat kita minta maaf gitu ya. Ya walaupun boleh aja itu kita apa namanya, minta ampun sama Allah kita. Ya dibaca apa hadis berikutnya. Langsung deh. Langsung. Ini apa nih? An Aisyata An Aisyata. Ini kayak. Qalat
Kolat Kolat Rasulullah Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Abgodur Rijaliil Allah Ayat Anadu Aladu Aladu Del Qasim Ini apa ya? Al-Qasim Lil Qasim Ahrajahu Ahrojahu Muslimun. Muslim Iya, Muslim. Dari Aisyah, ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, laki-laki yang paling dibenci Allah ialah pembantah yang melompat ke sana kemari, dikeluarkan dia oleh Muslim. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, qalat sudah berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadu rijal ilallah. Rijal laki-laki, perempuan juga termasuk. Orang-orang yang dibenci oleh Allah adalah al-alatul khosim, yang sangat perdebatan ini, pertengkaran. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan dia oleh Muslim, hadisnya sah. Alatul khosim itu perdebatan yang sangat, maksudnya kalau di sini bahasanya apa ya? Pengototan Iya, mangkeng, Mangkang apa? Tambeng ya. Cabang Kalau debat ngeyel, pas kepala. Ami Kok gibah tuh? Minta maaf loh. Minta maaf loh. Ya. Perdebatan bukan nggak boleh, tapi pakai ilmu, ya kan? Nah ini yang dilarang itu nggak pakai ilmu. Biasanya kalau orang nggak pakai ilmu apa ya? Cari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Ulama-ulama biasa berdebat, ya kan? Tapi mereka mencari kebenaran. Kebanyakan kita kan berdebat cari pembenaran tuh, ya kan? Udah dikasih tahu ngeyel, galakan dia lagi dikasih tahu, ya kan? Gitu. Nggak boleh. Kenapa? Karena dibenci sama Allah. Debat, usir. Nabi melarang kita, memberikan peringatan kepada kita, kan, hindari perdebatan walaupun kamu benar. Maksudnya al-mira di situ. Al-mira itu debat kusir, debat kesana ke sini, Nggak ada ujungnya. Tuh, kamu ngalah, biasanya orang kayak begitu, ya kan? Tak didong. Cuma mau dibilang berilmu, padahal nggak punya ilmu, ya kan? Kalau debat dengan ilmu, ya orang itu menunjukkan bukti-bukti, ya kan? Nah, jadi kalau berdebat, gitu kan? Jangan berlebihan, biasa aja. Tapi lebih baik inilah mengalah daripada memunculkan permusuhan. Biasanya tuh debat kusir, ya. Saya dulu waktu belum mondok di masjid saya tuh di Al-Jihad itu Cengkareng, teman-teman biasa itu namanya berdebat di warung kopi di depan masjid. Orang yang lihat aja, yang lewat capek ngeliat itu tiap hari berdebat, gitu, ya kan? Sampai kadang-kadang marah, bermusuhan. Itu efeknya nggak bagus. Kalau egois, ya kan? Mau menang sendiri, berlebihan. Lebih baik mengalah, ya kan? Dan kita mendapatkan ilmu itu tujuannya untuk diamalkan. Kemudian kita
memberikan pengetahuan kepada orang itu tujuannya untuk mengingatkan aja, ya kan? Nggak mau diingatin ya oke. Kemudian dalam apa namanya? Dalam proses belajar dihindari yang namanya perdebatan itu. Nah, itu adab belajar. Jangan memunculkan perkara-perkara sifatnya memperkeruh perselisihan. Karena ilmu belum banyak, belum cukup untuk apa namanya berargumentasi yang nanti akan mengakibatkan kebingungan dalam apa namanya berargumentasi, kemudian akan yang lebih parahnya lagi berputus asa. Nah, itu kan nggak boleh. Makanya dampak buruk dari para penuntut ilmu apa namanya itu, dia itu suka berdebat. Jangan dia dapat nasihat dari guru saya nih. Guru saya sampai pusing nasihatin saya waktu itu. Karena ke bawah apa namanya waktu itu kan saya ke bawah apa namanya suasana Jakarta itu. Setelah itu Ustaz Ahmad kasih nasihat saya tuh jangan banyak berdebat, bikin pusing kepala. Tapi ditelepon dari Jakarta. Nanti jangan disamain kayak di Al-Jihad. Nanti waktunya tersita itu. Ya kritis boleh, tapi lihat tempatnya, gitu ya kan. Kalau waktunya belajar, kalau diisi dengan perdebatan, habis kan waktunya kan? Nggak nyambung kan cerita. Enggak, belum sempat selesai dipelajari, ya kan? Waktunya sudah habis buat berdebat, itu maksudnya. Itu kalau belajar banyak mendengar. Ini banyak nanya. Saya kira cukupin aja ya di sini ya. Nah, kalau mau tanya silakan. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.